kamu akan menyesal meninggalkan rumah ini. Buat apa aku di sini, Ma? Kamu akan menyesal karena memilih laki-laki miskin itu dan meninggalkan semua yang kamu punya. Aku mau bersama laki-laki yang aku cinta. Mama nggak akan kasih kamu uang sepeser pun. Aku nggak butuh. Buat apa aku di sini, Ma? Kalau aku nggak bisa sama-sama Mas Tommy. Uang dan harta itu segalanya. Ingat, ini cek 250 juta. Tapi, tolong kamu pergi dari kehidupan anak saya. Tuh kan, bener, dia deketi Bella karena uang. Saya menjalani hubungan sama Bella itu karena atas dasar cinta dan sayang. Tagihan kita tuh banyak banget loh yang belum dibayar. Kamu dapetin uang dari mana, Mas? Tambah lagi sekarang Maya lagi panas. Aku udah usaha mati-matian. Ya Allah, Nak. Kamu nyesal ya nikah sama aku. Mama akan bantu biaya penyembuhan anak kamu. Tapi ada syarat. Kamu harus meninggalkan Tommy dan anak kamu. Bella, kamu nggak bisa ninggalin anak kita, Bella. Bella. Mana surat kontrak yang harus saya tantangani? Ibu tinggal tanda tangan saja di bawah. Surat kontrak ini sudah saya pelajari semuanya. Saya mau kamu selesaikan semua kontrak hari ini. Baik, Bu. Oh ya, anak saya udah datang. Ibu Bella ada di dalam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dibukanya kantor cabang kita di Surabaya. Dan dalam waktu dekat, saya ingin memperkenalkan putri saya, Bella, yang akan memegang kantor cabang di Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Retno Handoyo, direktur perusahaan ini. Mama saya, mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik untuk memajukan cabang dari perusahaan ini supaya tidak kalah maju dari kantor pusat. Pasti tangannya gadis cantik yang selalu ada di hati aku. Kamu betul banget, ini adalah tangan gadis cantik yang hatinya selalu dipenuhi oleh pemuda ganteng dan baik hati kayak kamu. Aku mau bilang sama soal hubungan kita. Memang kita harus cepatnya cerita sama Ibu Retno. Karena nggak mungkin kalau kita merahasiakan hubungan kita. Sebentar. Tapi apa? Kamu kan masih nggak percaya mas sama hubungan kita? aku ragu bukan berarti aku nggak percaya sama hubungan kita. Tapi karena aku nggak mau cari masalah aja. Apalagi sebentar lagi kamu ditugaskan untuk memimpin perusahaan cabang di Surabaya. Aku cuma pengen semua orang tahu kalau aku itu cinta sama kamu. Apa kalian bilang? Mama? Saya udah dengar apa yang kalian katakan. Jadi selama ini kalian tuh pacaran? Iya, Ma. Aku serius pacaran sama Mas Tommy. Dan aku cinta sama dia. Sampai kapanpun Mama nggak akan merestui hubungan kalian. Kamu kembaliin apa anak saya? Sampai dia jatuh cinta sama kamu kayak gini. Maaf, saya benar-benar tulus sayang cinta dengan anak ibu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Dan jangan coba deketin anak saya lagi. Mas Tommy ini laki-laki baik, mana aku cinta sama dia. Pikir dong. Tahu dari mana kamu kalau dia baik dan bukan hanya mengincar harta keluarga kita aja? Saya emang orang miskin. Tapi saya bukan orang seperti itu. Jelas-jelas kamu sudah sangat keterlaluan. Berani-beraninya kamu mencintai anak saya. Memangnya kamu tuh siapa? Mama? Apa yang Mama katakan tuh benar. Ingat ya, kamu itu dari keluarga Handoyo. Keluarga terhormat dan terpandang. Sedangkan dia itu siapa? Dia tuh bukan siapa-siapa. Dia itu cuma laki-laki miskin dan cuma naik motor. Mama keterlaluan. Kalau begitu saya permisi. Mas, tunggu. Tapi aku akan tetap nikah mas sama Mas Tommy. Karena aku cinta sama dia, Mas. Kamu mau nikah sama dia? Bella, kamu mau nikah dari mana uangnya? Kamu tuh dari kecil udah biasa dimanja dengan harta. Terus sekarang kamu menikah dengan dia, hidup pas-pasan. Cukup, Ma. Tolong jangan hina terus Mas Tommy. Daripada kita dengar omongan Mama yang bikin kita sakit hati terus. Mendingan sekarang kita pergi dari sini. Bella, Mama belum selesai bicara. Bella, kita mau kemana, Bella? Bella, tunggu. Bella, bagaimanapun juga, Ibu Retno itu ibu kandung kamu. Kamu nggak boleh kayak gini. Ayo, minta maaf. Enggak, Mas. Harusnya Mama yang minta maaf, Mas. Dia udah ngina kamu. Kalau kamu nggak mau minta maaf, lebih baik kita putus.
kita tidak bisa menentang Ibu Retno. Hubungan tanpa restu orang tua itu hubungan yang gak berkah. Aku nggak mau putus sama kamu, Mas. Tapi aku juga bingung. Aku nggak tahu harus bagaimana untuk kedepannya untuk hubungan kita. Kalau kamu mau putusin aku, kalau kamu mau tinggalin aku bakal sakitin diri aku sendiri. Kamu mau? Kamu apaan sih? Kalau kita pergi dari sini sekarang, kita nikah dan kita hidup mandiri. Mas, aku tuh cinta sama kamu, Mas. Aku nggak mau pisah dari kamu. Kamu yakin? Iya. Tapi aku nggak bisa janjiin apa-apa loh. Aku belum tentu bisa ngebahagiain kamu. Gimana? Aku siap. Kamu jangan pergi. Buat apa aku di sini, Mas? Kalau aku nggak bisa sama-sama Mas Tommy. Kamu akan menyesal meninggalkan rumah ini. Kamu akan menyesal karena memilih laki-laki miskin itu dan meninggalkan semua yang kamu punya. Ingat ya, Mama nggak akan kasih kamu uang sepeser pun. Ambil semua. Karena aku nggak butuh. Aku mau bersama laki-laki yang aku cintai. Kamu pikir cinta itu segalanya? Uang, Bella, uang. Uang dan harta itu segalanya. Ingat, suatu hari nanti pasti kamu akan datang ke Mama dan memohon bantuan Mama. Selamat tinggal, Pak. Apa yang Mama ucapkan sekarang? Kamu akan datang mengemis ke Mama dan memohon bantuan Mama. Coba kau berani. Sekali lagi kamu ingat kata-kata Mama. Gak akan, Ma. Ya, sebentar. Bu Retno, untuk apa Bu Retno datang ke sini? Ini cek 250 juta. Tapi, tolong kamu pergi dari kehidupan anak saya. Tuh kan, bener. Dia deketi Bella karena uang. Beraninya robek cek saya. Saya sudah pernah bilang sama Bu Retno. Saya menjalani hubungan sama Bella itu karena atas dasar cinta dan sayang. Bukan karena materi. Kamu sadar gak sih apa yang udah kamu lakuin? Anak saya itu dibesarkan dalam kemewahan. Kamu tuh harusnya sadar diri dong. Rumah reot begini. Kontrak lagi, iya kan? Anak saya itu harusnya dapat lebih dari ini semua. Terus, silakan Bu Retno menghina saya. Tapi asalkan Bu Retno tahu, saya sama Bella menjalani hubungan ini karena perasaan sayang dan cinta. Dan saya sama Bella bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Jadi saya minta Bu Retno pergi dari kontrakan saya yang reot ini. Kamu jangan kurang ajar ya sama saya ya. Lihat aja nanti, perkawinan kamu tuh kan hancur berkeping-keping. Perkawinan kamu tuh kan hancur berkeping-keping. Wah, Akhirnya kamu datang juga kan? Tuh kan? Apa Mama bilang? enggak, Ma. Udah nyerah hidup miskin. Ya, Mama salah. kenapa? Aku datang ke sini karena aku mau ngasih ini. Apa-apaan nih? Undangan pernikahan aku sama Mas Tommy. Aku tahu Mama gak setuju sama hubungan kami. Dan aku masih sangat berharap Mama berubah pikiran. Bagaimanapun juga, Mama adalah orang tua aku. Tolong restui hubungan kami. Tolong, Ma. Bi? Iya, Nyonya. Tolong buang tong sampah. Sampai mati pun, Mama itu nggak akan merestui hubungan kalian. Terima kasih. Saya terima nikah dan kawinnya Bella Soraya binti Handoyo. Gimana para dengan saksi? mas kawin sepakat alat sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok kamu belum tidur? Kipas anginnya mati. Kasian banget sih kamu kepanasan. Yaudah kamu gak usah khawatir, nanti kipas anginnya aku benerin ya. Gimana tadi? Dapat nggak kerjaannya? Besok coba aku cari lagi. Gimana ya, Mas, biar kamu bisa cepet dapat kerja? Kamu yang sabar ya. Enak banget sih mereka habis pada shopping. Arsi nikah. Mewah banget nikahannya. Beda banget sama hidup aku sekarang. Jangankan pernikahan mewah seperti itu, Mama ngerestuin pernikahan aku aja enggak. Sampai mati pun, Mama itu nggak akan merestui hubungan kalian. Apa pernikahan aku sama Mas Tommy ini udah tepat ya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku nikah sama Mas Tommy itu adalah pilihan aku sendiri. Aku gak boleh mikir kayak gitu, karena aku itu cinta sama Mas Tommy. Kami pasti akan bisa ngelewatin semua ini. Kamu pasti akan bahagia. Akhirnya kamu hamil juga. Iya, Mas. Sayang, kamu kenapa? Enggak, Mas, aku kepikiran aja. Kita sekarang masih tinggal di kontrakan. Uang kita juga pas-pasan. Beberapa barang udah banyak yang kita jual. Sampai sekarang kamu juga belum dapat kerja. Kalau nanti kita punya anak, kan bakal banyak biaya, Mas. Sayang, percayalah. Semua itu pasti akan ada jalan keluarnya. Dan kita harus yakin kalau Allah akan memberikan jalan keluar itu. Dan kamu gak usah takut. Kita juga harus percaya kalau Allah itu ada di tengah-tengah kita. Aku percaya. Aku tahu, perasaan kamu sekarang ini pasti takut. Tapi sekali lagi, kita harus percaya. Dan kita jangan takut. Karena setiap anak itu ada rezekinya sendiri. Aku janji, insya Allah, aku akan cari kerja sampai aku dapat buat ngebahagiain kalian. Ngebahagiain kamu, dan juga ngebahagiain calon anak kita. Tolong bantu bawa ke ruangan saya ya. Dokter, tolong istri saya, dok. Istri saya belum waktunya melahirkan karena usia kandungannya masih 8 bulan. Baik, saya akan pisah dulu. Sepertinya istri Bapak mau melahirkan. Ya Allah, selamatkan anak dan istri hamba. Semoga anak hamba lahir dengan selamat dan istri hamba sehat-sehat aja ya Allah. Dokter, Setelah saya periksa, bagaimana kondisi istri saya, dok? istri Bapak harus melakukan operasi hari ini juga. Karena kondisi jantung bayinya bermasalah. Dan nanti setelah lahir, kami akan menanganinya. Bella, Aku udah ngelahirin. Di mana anak kita, Mas? anak kita sedang dirawat di ruang NICU. Anak kita lahir dengan gangguan jantung dan juga prematur. Ya Allah, Mas. Biayanya pasti mahal. Dari mana kita bisa dapetin uang, Mas? Aku sudah pinjam uang di kantor. Kamu tenang, sayang. Aku juga jual motor. Aku jual semua barang-barang kita yang bisa dijual. Dan kekurangannya, aku juga pinjam uang. Yang terpenting sekarang, kamu fokus sama penyembuhan kamu. Ya Allah, kasihan anak kita, Mas. Dia masih terlalu kecil. Kamu gak usah khawatir. Kita harus yakin kalau kita bersama, kita pasti bisa melewatin semua ini. Akhirnya kita bisa pulang juga ya. Aku tuh gak sabar banget pengen merawat Maya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu, anak kamu yang baru lahir ini sedang sakit dan kalian lagi butuh uang. Tapi saya punya kontrakan ini juga untuk cari uang.
Jadi tolong dong bayar tepat waktu. Maaf Bu, kita telat untuk membayar kontrakan karena uangnya habis untuk membayar biaya rumah sakit. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Jangan cuma minta maaf dong, tapi bayar. Saya janji, secepatnya saya akan membayar kontrakan. Saya pegang janji kalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini gimana ya? Kita kan janji mau bayar kontrakan. Tagihan kita tuh banyak banget loh yang belum dibayar. Tambah lagi sekarang Maya lagi panas, harus dibawa ke dokter. Kita mau dapetin uang dari mana, Mas? Aku udah usaha mati-matian, tapi masih belum dapat juga. Kan kamu tahu sendiri, tiap bulan gaji aku dipotong untuk membayar biaya persalinan kamu kemarin. Kita usaha apa lagi ya, Mas? Buat bayar semuanya sama buat nutupin semua kebutuhan kita sama Maya. Nanti kita pikirin ya. Yang terpenting sekarang, kita harus bawa Maya ke dokter. Itu yang harus kita utamakan. Ya Allah, Nak. Maafin Mama ya. Mama belum bisa kasih yang terbaik buat kamu. Kamu nyesal ya, nikah sama aku. Sayang, anak ibu. Minum susu dulu yuk. Hei, bangun dong. Nah, kita minum susu dulu yuk. Yuk. Sayang. Maya. Ya Allah. Mas! Mas! Kenapa sayang? Sama bebalinnya itu biru. Mas, kita harus bawa ke dokter sekarang juga. Dia nggak gerak. Ayo, kita ke rumah sakit. Ya, ya. Jantung Maya mengalami kebocoran dan harus segera dioperasi. Ya Allah, Maya. Astagfirullahaladzim. Jadi begini dok, sejak lahir anak kami memang mengalami gangguan jantung. Tapi kami tidak menyangka kalau jantungnya sampai bocor dok. Habis dioperasi apa? Apa anak kami bisa sembuh, Dok? Insya Allah bisa, Bu. Kalau boleh tahu, biaya operasi berapa ya? Untuk biaya sekitar 250 jutaan. Dokter, kami mohon, tolong operasi anak saya sampai sembuh dok. Berapapun biayanya, insya Allah akan saya bayar. Saya akan berusaha untuk menyelamatkan anak Bapak dan juga Ibu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Terima kasih dokter. Uang dari mana sebanyak itu, Mas? Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya kok. Kita nanti akan usaha cari uangnya ya. Aku mau minta tolong sama Mama. Karena nggak mungkin Mama itu nggak mau nolong cucunya sendiri. Jangan, aku mohon jangan. Kita masih bisa berusaha. Kita masih bisa mencari uang itu sendiri. Mas, kita nggak bisa tunggu lama-lama lagi, Mas. Kalau bukan misalkan Mama yang nolong, kita mau dapetin dari mana, Mas? Bel, aku mohon sama kamu untuk kali ini aja. Kita masih bisa cari uangnya sendiri. Gak, Mas. Aku mau ke Mama, Mas. Bel, Bella! Ma. Ma. Mau ngapain kamu kemari? Aku mohon maafin aku. Aku tahu aku udah bikin Mama sakit hati. Tapi sekarang aku butuh bantuan Mama. Anak aku ada masalah di jantungnya dan harus segera dioperasi. Aku nggak mau ada kesalahan aku dulu. Aku kelihatan malu tuh Mama. Itu kena ke anak aku. Aku mohon bertolong aku. Mama akan bantu biaya penyembuhan anak kamu sampai dia sembuh. Terima kasih, Mas. Tapi ada syarat. Itu syarat ini. Kamu harus meninggalkan Tommy dan anak kamu. Kamu nggak tadi, kamu nggak serius kasih aku ngelakuin hal itu. Aku nggak mungkin ninggalin mereka, Mas. Kamu mau nggak anak kamu sembuh? Aku nggak mungkin lakuin hal itu, Mas. Ya terserah kamu. Yang pasti semua keputusan ada di kamu. Kamu mau membuat anak kamu sembuh atau enggak? Lagi pula siapa sih yang mau meminjami kamu uang sebesar itu? Gue bisa minjem duit sama lo. Anak gue harus operasi sekarang juga, gue butuh duit. Gue mohon, untuk kali ini gue mohon. Gue mohon sama lo. Gue janji sama lo. Secepatnya kalau gue ada duit, gue langsung balikin ke lo. Ya udah kalau lo nggak bisa. Semua teman-teman yang aku pinjami uang pada nggak bisa nolongin. Terus aku bisa dapat uang dari mana lagi?
Bantu aku ya Allah. Pak Tommy, ini ada titipan surat untuk Bapak. Permisi, Pak. Terima kasih, Sus. Cek 500 juta. Mas Tommy, aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Tolong jaga Maya, tolong jaga anak kita baik-baik. Aku percaya kalian akan lebih baik tanpa aku. Maksudnya apa ya? Bella. Bella! 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 Ini maksudnya apa, Bella? Bella, ini maksudnya apa, Bella? Kamu nggak bisa ninggalin anak kita, Bella. Bella. Kamu nggak bisa ninggalin anak kita, Bella. Bella. Maafin aku, Mas. Aku harus tinggalin kamu dan anak kita. Menangislah sepuas kamu, Bella. Karena ini adalah malam terakhir kamu tangisi mereka. Besok kamu akan mempunyai kehidupan yang baru. Selamat tinggal, Mas Tommy. Maya, anakku. Ya Allah, teganya kamu ninggalin aku dan juga anak kita. Dokter. Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Tapi tolong dijaga ya, karena nanti pada saat dia usia 6-7 tahun, Maya harus segera melakukan operasi lagi. Baik, Dok. Baik. Saya tinggalin, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Saya kesini ingin ketemu dengan istri saya, Bella. Saya tahu, kamu pasti akan datang ke sini. Karena saya ingin menceritakan kondisi anak kami. Di mana Bella, Bu? Bella udah nggak ada di sini. Dia udah saya kirim ke Amerika. Kenapa dia pergi, Bu? Ya supaya jauh dari kamu. Dia nggak bisa ninggalin kita begitu aja, dong. Kamu tinggal tunggu aja surat dari pengadilannya, ya. Saya udah suruh pengacara untuk mengurus perpisahan kalian. Saya nggak percaya. Bella pasti nggak mungkin melakukan semua ini. Pasti Bu Retno ada di balik semua ini. Kenapa Ibu melakukan semua ini, Bu? Apa salah saya? Dari awal kan saya udah bilang, kalau anak saya itu nggak pantas mendapatkan laki-laki seperti kamu yang cuma bisa memberi dia rumah kontrakan. Udahlah, kalau kamu memang cinta sama dia, lepaskan aja dia. Biaya saya kasih ke kamu untuk menyembuhkan anak kamu, cukup kan? Suatu saat nanti, Bu Retno pasti akan tahu. Kalau kita bicara soal hati, kita tidak pantas membicarakan materi. Udahlah, kamu tuh nggak usah sok nasihatin saya. Kalau begitu saya pamit pulang. Dan mulai sekarang, saya akan membebaskan anak Ibu. Maya, ayah janji, ayah gak akan ninggalin kamu. Kamulah satu-satunya alasan ayah untuk ayah ibu. Memang ibu kamu ninggalin kamu, tapi ayah janji, ayah gak akan ninggalin kamu sampai kapanpun. Ayah yakin ayah mampu, dan ayah bisa. Selamat datang di Jakarta. Sayang, Mama senang sekali. Mama senang sekali kalian pada pulang. Ternyata Indonesia panas ya, Mas? Nanti juga kebiasa kok. Yaudah, ayo masuk yuk. Mama udah masak buat kalian. Ayo ya, rumput lagi ya. Mas Tommy, Maya, kalian ada di mana sekarang? Ayah, Ya? ini bukan. Berkali-kali kan ayah sudah bilang sama kamu, jangan pernah nyentuh barang-barang ayah. Maafin Maya ya, soalnya ayah nggak pernah cerita tentang ibu. Maya, kamu denger ya. Mulai sekarang, kamu berhenti mencari tahu siapa ibu kamu. Sudah lama ibu kamu tuh meninggal. Lagi pula kan di sini ada ayah. Kamu gak usah sedih ya. Di sini ada ayah yang siap siaga ada buat kamu. Sekarang makan yuk, Papa udah siapin makan dulu. Oke. Ayo.
dan juga keluarga sudah terlalu lama hidup di Amerika. Saya juga mau berterima kasih sama istri saya atas dukungan dia selama ini buat saya. Mungkin tanpa dia, saya belum bisa menjadi apa-apa saat ini. Terima kasih ya atas dukungan kamu selama ini buat aku. Boleh kami mengambil gambar Bapak bersama istri? Oh, boleh. Ayo. Oke, makasih Pak ya. Kan Pak? Yuk. Silakan. Terima kasih Pak. Kamu itu senyum dong. Senyum aku. Apa ada wartawan? Jangan sampai kamu kelihatan gak bahagia sama aku. Halo sayang. Iya. Aku akan segera kesana ya. Kamu nanti pulang sendiri aja. Aku masih ada urusan. Dan gak usah nungguin aku pulang. Akhirnya aku punya semua yang mama inginkan. Suami kaya, rumah mewah, tapi hatiku terasa kosong. Pernikahanku penuh dengan kepura-puraan. Ku tahu betul bagaimana suamiku yang tidak pernah setia. Dia punya banyak wanita, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa diam, duduk di rumahku yang megah ini, dalam kesakitan dan kesepian. 6 tahun sudah berlalu. Aku tidak tahu kamu di mana, Bella. Aku juga tidak tahu bagaimana kamu sekarang. Tapi rasa sakit ini belum juga hilang dari hati aku. Kamar aku yang mana ya? Kayaknya itu. Ini kita ke situ. Ya. Kamu siapa? Kamu gak malu ganggu suami orang? Pergi saya kamu dari sini. Jangan sembarangan kamu. Dia ini sama aku. Mas, aku ini istri kamu. Udah. Kamu diem aja. Gak usah ganggu urusan aku. Tolong, Mas. Kamu berubah. Atau enggak aku yang pergi. Oh, kamu pergi? Ya. Pergi aja. Kamu tuh cuma bisa nangis ya. Nangis terus. Bella, mana suami kamu? Aku udah tinggalin dia, Ma. Dia itu selalu memperlakukan aku dengan buruk. Dia nggak pernah nganggap aku istrinya, Ma. Dia selalu pulang itu mabuk-mabukan. Aku udah nggak sanggup lagi mau pura-pura bahagia. Terus gitu aja kok kamu udah nyerah sih? Ikutin aja apa maunya si Marco. Yang penting, kamu itu Nyonya Marco Hariwijaya. Daripada kamu dicintai sama cowok kere itu. Jangan-jangan kamu masih suka ya sama cowok kere itu? Iya. Bisa-bisanya Mama ngomong kayak gitu, Ma. Pas status sosial itu lebih penting daripada kebahagiaan anak Mama sendiri. Bisa-bisanya seorang ibu gak mikirin kebahagiaan anaknya sendiri. Kalau kayak gini rasanya aku seperti gak punya ibu, Ma. Aku sedih, Ma. Seharusnya Mama itu tempat buat aku bersandar, tempat aku bisa menangis dan mengadukan apapun. Tapi ternyata Mama lebih mentingin status sosial dibanding kebahagiaan aku. Aku kecewa sama Mama. Ayah pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah ya. Nanti hati-hati ya di jalan. Maya. Anakku. Ibu. Maya, kamu masuk ke dalam ya. Tapi ya, aku mau ketemu sama ibu. Nanti ada waktunya kamu bicara sama ibu. Aku mau minta maaf, Mas. Aku tahu kamu pasti benci banget sama aku. Aku benci bukan karena kamu menyerah sama hubungan kita, tapi aku benci karena kamu menyerah sama anak kita, anak kandung kamu. Aku bukan menyerah sama kita ataupun anak kita. Kamu pergi seperti orang pengecut. Tapi aku... Cukup, Bel. Aku sudah cukup bahagia sama anak kita. Aku nggak butuh penjelasan kamu lagi. Dan sekarang, kamu pergi dari sini. Pergi! Ibu aku kan. Iya, Nak. Ini ibu. Ayah minta kamu masuk rumah. Tolong jangan pisahin Maya dari aku, toh. Maya, ayah minta kamu masuk rumah. Tolong jangan ambil dia, Mas. Kamu masih mengharapkan Maya? Kemana kamu selama ini? Kemana kamu selama ini pada saat pertama kali Maya merangkak? Kemana kamu pada saat pertama kali Maya bisa berjalan? Dan kemana kamu pada saat pertama kali Maya mengucapkan kata pertamanya dia? Dan kata pertama yang Maya ucapkan adalah kata ibu. Tapi kemana kamu? Aku bisa jelasin kenapa aku pergi. Aku benar-benar gak punya pilihan lain, Mas. Kamu pikir hati aku gak hancur? Hati aku hancur, Mas. Aku nangis setiap malam karena aku ingat sama kamu, sama Maya. Tapi aku gak punya pilihan lain. Kalau aku gak ngelakuin hal itu semua, anak kita akan meninggal. Jadi aku memilih untuk menjual cinta daripada kehilangan nyawa anak kita. Terus sekarang, kenapa kamu kesini? Karena aku sadar, seberapa keras pun aku mencoba untuk lupain kamu sama Maya, aku gak bisa. Ibu.
sama teman-teman aku, Bu. Main bola. Ada klub bola perempuan. Nah ya, aku bisa jadi apa aja. Ibu tuh bangga banget sama kamu. Ibu janji kan gak bakalan pergi lagi. Ibu janji, ibu gak akan pergi lagi. Bel, kamu jangan bikin janji kalau kamu nggak bisa nepatin. Dan dia akan menjadi anak yang susah percaya lagi sama kamu kalau kamu nggak bisa nepatin. Aku sudah berniat menyelesaikan semuanya sama Mas Marco. Dan aku akan kembali ke tempat di mana seharusnya aku berada. Di sini, bersama kamu dan anak kita. Pokoknya Mama nggak akan setuju kalau kamu pisah sama Marco. Aku nggak mau dipermainkan terus kayak gini, Ma. Maksud kamu? Aku mau berada bersama orang-orang yang aku cinta dan mencintai aku dengan tulus. Nggak bisa, Bella. Aku udah nepatin janji aku sama Mama. Aku udah nikah kan, Mas, sama Mas Marco. Tapi aku nggak pernah janji sama Mama kalau aku nggak akan berpisah sama Mas Marco. Iya kan, Mas? Mama akan coret kamu dari daftar warisan. Aku nggak butuh uang, Mas. Bella! Aku harus melawan Mama. Maafin aku, Ma. Apa Ibu sudah yakin dengan keputusan Ibu untuk berpisah dengan Pak Marco? Saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Kamu pengen pisah dari aku? Keputusan saya sudah bulat. Kamu nggak akan pernah mendapatkan uang spesial pun dari saya. Aku nggak butuh apapun dari kamu. Bella, Aku udah resmi pisah dari dia. alhamdulillah. Kapan nih Ibu sama Ayah nikahnya? Ayah bingung. Ya, Ibu juga bingung nih. Kapan ya? Nanti kalau Ayah sama Ibu nikah, aku pakai bando bunga deh. Aku maunya semuanya serba putih. Gimana kalau bulan depan aja? Aku mau banget ya, aku mau. Ayo ya. Maya sayang, Maya. Suster, tolong anak saya, suster. Jangan-jangan jantungnya kumat lagi. Tunggu di sini dulu ya, pasien, biar kami tangani dulu. Dari dulu jantung Maya memang bermasalah, Bu. Jadi saat ini Maya membutuhkan transplantasi jantung dan harus dirawat secara intensif sambil menunggu jantung yang cocok. Aku baru aja mendapatkan anakku kembali. Kita harus sabar. Dan kita harus tetap selalu berdoa untuk kesembuhannya Maya. Aku akan jual semua perhiasan aku. Yang penting anak aku bisa sembuh. Aku juga akan terus berusaha. Aku akan mencari uang demi penyembuhan anak kita. Uangnya masih kurang. Ya Allah. Ngapain Mama di sini? Memangnya kamu pikir Mama nggak tahu kalau anak kamu dirawat di sini? Daripada kamu pontang-panting ke sana kemari pinjam uang, Mama itu dengar kabar nggak baik tentang kamu. Sampai pinjam uang segala ke orang-orang. Anak perempuan Mama satu-satunya sibuk ke sana kemari menjual barang dan perhiasannya. Mama akan kasih kamu uang untuk menyembuhkan anak kamu. Dan Mama akan terima kamu kembali. Bella pasti akan pergi lagi. Aku nggak butuh bantuan Mama. Memangnya kamu nggak mau anak kamu sembuh? Gara-gara pernikahan aku dengan laki-laki pilihan Mama cuma karena dia kaya. 6 tahun hati aku hancur. Lebih baik sekarang aku mau jadi anak-anak sama. Tolong berikanlah keajaiban untuk putriku. Entah bagaimana caranya.
Tapi aku yakin engkau pasti akan memberikan apa yang kami butuhkan. Ibu, ayah akan sembuh kok. Ibu jangan sedih lagi ya. Saya ada kabar baik untuk Maya. Saya sudah menemukan jantung yang cocok untuk Maya. Alhamdulillah ya Allah. Maya boleh punya permintaan nggak? Maya mau lihat ibu sama ayah menikah dulu. Tentu saja boleh. Nanti ibu dokter atur ya. Saya terima nikah dan kawinnya Bella Soraya. Bagaimana para saksi? Alhamdulillah. Silakan cincinnya disematkan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Alhamdulillah, ayah sama ibu nikah lagi. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Maya, dokter. Maya, kamu yang kuat ya nak. Kamu gak usah khawatir. Aku yakin Maya akan baik-baik aja. Aku tinggal dulu ke ATM ya. Kamu udah tahu berapa yang harus dibayar buat deposit operasinya Maya? Suster, maaf. Untuk biaya deposit operasi anak saya berapa ya? Untuk pasien atas nama Maya, semua biayanya sudah dibayar, Pak. Dibayar oleh Ibu Retno, Pak. Kenapa Mama bayarin rumah sakitnya Maya? Dokter yang biasa merawat Mama dan memberitahukan hasil check up Mama kalau Mama terkena kanker stadium 4. Mama menyesal atas semua yang sudah Mama lakukan kepada kamu. Mama sadar kalau selama bertahun-tahun Mama sudah menyakiti hati kamu, Bella. Maafkan Mama, Bella. Alhamdulillah, kondisi kamu jauh lebih baik. Waalaikumsalam. Salam, ibu datang sama siapa? Ini mamanya Ibu. Ternyata aku masih punya nenek. Ini nenek kamu, Eyang Retno. Aku sekarang bahagia, Mas. Aku bahagia bukan cuma karena aku mendapatkan suami dan anakku kembali, tapi juga karena pada akhirnya Mama bisa melihat dan merasakan arti sebuah keluarga.